Shalom, perkenalkan nama saya Dewi Turingkalang, kelas A, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan yang pertama, apa itu pengertian, isi pengertian, dan luas pengertian. Yang kedua, apa itu terem, terem berdasarkan luas, dan terem berdasarkan arti. Yang ketiga, apa itu proposisi dan proposisi kategorial. Yang keempat, pengertian definisi, jenis-jenis definisi, teknik membuat definisi, dan aturan-aturan dalam merumuskan definisi. Arti pengertian. Arti pengertian itu ditujukan oleh kata. Setiap kata mempunyai arti yang mencangkup keseluruhan sifat-sifat yang dimilikinya. Setiap kata mengandung makna jika kata itu ditempatkan dalam satu susunan kata. Dalam bentuk ini, kata mengandung 3 makna, yaitu makna laras, makna kandungan, dan makna lazim. Kemudian, isi pengertian. Yang dimaksud dengan isi pengertian adalah semua unsur yang termuat di dalamnya, di dalam pengertian itu. Dalam pengalamannya, kita cenderung untuk mengklasifikasikan pengertian itu secara diktomi. Kemudian luas pengertian. Pengertian selain memiliki isi, juga memiliki luas, artinya tiap-tiap pengertian memiliki lingkup dan lingkungannya sendiri. Kemudian terem adalah bunyi yang diartikulasikan dan berfungsi sebagai tanda gagasan yang dinyatakan dalam wujud kata-kata. Kemudian terem berdasarkan luas. Dari segi luas, terem dapat dikenal dalam 3 jenis, yaitu terem singular, terem partikular, dan terem universal. Terem singular adalah terem yang dengan tegas menunjukkan satu benda, satu individu, atau satu realitas tertentu. Kemudian terem partikular adalah terem yang menunjukkan hanya sebagian dari seluruh luasnya, sekurang-kurangnya satu, dan yang satu itu tidak tertentu. Misalnya beberapa gedung banyak mengunjung, tidak semua peserta, semua pelajar, dan semua mangga. Kemudian terem universal adalah terem yang menunjukkan seluruh luasnya tanpa ada yang dikecualikan. Kemudian terem berdasarkan pengguna arti. Satu terem atau kata dapat digunakan dalam 3 macam arti, yaitu dalam arti univok, equivok, dan analog. Univok yaitu suatu kata digunakan dalam arti univok bila kata tersebut digunakan untuk 2 hal atau realitas, atau lebih dalam satu arti yang sama. Kemudian equivok yaitu suatu kata yang digunakan dalam arti equivok bila dengan kata tersebut dimaksudkan 2 hal atau realitas yang sama sekali, berbeda, atau berlainan. Kemudian analog, yaitu suatu kata yang digunakan dalam arti analog bila kata tersebut digunakan untuk 2 hal, realitas, dalam arti yang sama tetapi sekaligus berbeda. Kata-kata dalam arti analog ini biasanya digunakan bila orang ingin memperlihatkan kemiripan antara 2 hal, atau analogi berarti relasi kemiripan antar 2 hal, dan itu terjadi bila orang ingin membuat perbandingan antara satu hal dengan hal lainnya. Kemudian proposisi. Pengertian proposisi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan memiliki arti penuh dan utuh. Hal ini berarti suatu kalimat harus dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau
dibuktikan benar tidaknya. Proposisi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang dinilai benar atau salah. Proposisi kategorial yaitu berhubungan dengan subjek dan predikatnya, tidak memerlukan syarat apapun. Misalnya, semua orang akan mati, semua makhluk hidup membutuhkan makan. Kemudian pengertian definisi. Definisi adalah suatu batasan yang atau arti. Bisa juga dimaknai kata frasa atau kalimat yang mengungkapkan makna atau ciri utama dari orang, benda, proses atau aktivitas. Kemudian adapun tujuan membuat definisi. Setelah mengetahui pengertian definisi di atas, juga merupakan hal yang penting bagi kita untuk mengetahui tujuan dalam membuat definisi. Yang pertama, menambah perbendaharaan kata. Kenapa dapat menambah perbendaharaan kata? Tentu saja karena bahasa adalah suatu instrumen yang rumit dan terus berkembang. Maka dimungkinkan satu kata akan berkembang, mempunyai arti baru atau suatu kejadian akan menimbulkan suatu istilah baru yang memperkaya perbendaharaan bahasa. Yang kedua, menghilangkan kerancuan atau ambiguitas. Hal ini termasuk penting karena dengan menggunakan suatu kata yang rancu nantinya akan mengakibatkan argumen yang dikeluarkan juga menjadi rancu. Yang ketiga, memperjelas arti suatu kata. Dengan membuat definisi, maka kita akan ragu-ragu dalam menggunakan kata yang bersangkutan sehingga argumen yang dikeluarkan akan menjadi jelas, tepat, dan benar. Yang keempat, menjelaskan secara teoritis. Definisi dibuat untuk menjelaskan teori atau secara teoritis yang didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Yang kelima, mempengaruhi tingkah laku. Seringkali definisi dibuat untuk mempengaruhi pikiran, perbuatan, atau pengendalian emosi seseorang atau lebih tepatnya tingkah laku. Kemudian jenis-jenis definisi. Yang pertama, definisi stipulatif. Ini menjelaskan suatu jenis definition yang baru sama sekali atau memberi sebuah arti yang baru pada kata yang sudah lama ada. Yang kedua, definisi leksikal, yaitu mendefinisikan kata yang sudah umum digunakan. Yang ketiga, definisi ketetapan, dibuat dan dapat menimbulkan definisi baru sehingga harus benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi kerancuan. Yang keempat, definisi teoritis. Adapun definisi yang muncul dalam rangka menyusulkan agar teori yang ditemukan diterima dengan mudah oleh masyarakat. Yang kelima, definisi persuasif. Definisi ini adalah suatu definition yang dibuat untuk mempengaruhi pikiran, tingkah laku, dan emosi orang yang membaca dan mendengarkannya. Kemudian, teknik membuat definisi. Yang pertama, tentukan kata atau istilah yang didefinisikan. Yang kedua, tentukan unsur pokok atau isi yang ingin disampaikan. Yang ketiga, sampaikan unsur-unsur pokok tersebut dalam bahasa yang ringkas, padat, dan jelas, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain. Adapun aturan-aturan dalam merumuskan definisi. Yang pertama, definisi tidak boleh membentuk lingkaran atau dengan kata lain yang didefinisikan tidak boleh masuk ke dalam definisi.
Yang kedua, definisi tidak boleh terlalu luas dan terlalu sempit. Yang ketiga, definisi harus mengacu pada atribut esensial yang dimiliki atau terdapat dalam defendum. Yang keempat, definisi harus jelas, harus menghindari kerancuan dan kesamar-samaran. Yang kelima, definisi harus literal. Definisi yang diberikan biasanya tidak sesuai dengan defendumnya, kurang lengkap informasinya sehingga definisi tidak mencerminkan defendum. Yang keenam, definisi tidak boleh dalam bentuk kalimat negatif. Yang ketujuh, definisi harus dievaluasi senetral mungkin. Ini adalah kaitannya dengan loaded atau definition. Yang kedelapan, definisi yang dibuat harus teoris, konsisten dengan definisi yang sudah berlaku. Kesembilan, definisi harus dapat dibolak-balikan dengan hal yang definisikan. Sekian dan terima kasih.